kesibukan kamu tuh biasanya kan kalau beberapa public figure atau artis atau penyanyi itu lagi banjirnya job banget. Kamu sendiri seperti apa? Kalau aku sih kemarin pas bulan puasa aku liburan ke Jepang sama keluarga, selain ngerayain ulang tahun aku pas banget soalnya pas puasa. Terus kemarin dari pulang ke Jepang baru tuh mulai setiap hari kayak nyanyi di sini acara Ramadan. Terus ada mau keluar single baru jadi project ini, project itu gitu sih. Memang nggak ngambil tawaran dulu karena mau planning untuk liburan atau seperti apa sih? Karena kan kebetulan kan aku non muslim. Jadi kalau non muslim tuh kayaknya kalau misalnya bulan Ramadan tuh banyak istirahatnya Iya, gitu. iya. Gitu sih. Tapi biasanya sorry, non muslim tuh paling banyak banget kan karena kan yang lebih available banget tuh di antara teman-teman yang muslim lain karena lebih available, dan kamu sendiri memang lagi santai atau Iya lagi minta waktu aja sih. Minta waktu untuk santai, istirahat gitu. tapi apa nih project barunya ke depannya, ada single baru atau seperti apa? Project baru ini ada film yang mau tayang tanggal April ini 27 mungkin. Itu ada film judulnya Hitman sama Kak Vino Gebastian, itu seru banget kalian harus nonton. Terus sama mau ngeluarin single baru juga. Terus mungkin akan ada project duet sama beberapa penyanyi yang lagi tahu kan. Ini film keberapa kamu? Ini film ketiga. Apa peran kamu di situ? Di sini? Nah, Aku perannya di sini sebagai, ini film action gitu sih. Aku perannya jadi adiknya Kak Vino. Terus ya gitulah tembak-tembakan nonton aja. Ya gitu sih. Kesulitan nggak sih dalam arti karakter action ini, atau kamu sebelumnya sudah pernah menonton? Kalau misalnya syuting ini sih aku ngerasa cukup sulit banget. Pertama karena lawan mainnya tuh senior semua dan luar biasa. Terus kita setnya juga susah dan syutingnya benar-benar dari pagi ke pagi nyari subuh lagi gitu. Terus basah-basahan, darah-darahan gitu-gitu. Jadi belum pernah main action. Ini baru pertama kali. Ya semoga Nyaman? memuaskan. Atau memang Seru, kayaknya gue seru. nyaman banget nih di syuting? Karena Kalau kan nyaman masih biasa. nyamanan nyanyi ya. Iya. Tapi untuk syuting sendiri aku lebih ke seru karena pengalaman baru, terus bertemu orang-orang hebat. Jadi bisa sharing juga, bisa belajar juga. Ya, sebenarnya pengen lagi juga sih. Single terbaru, Single terbaru kolaborasi atau segala macam ada nggak? ada nanti mungkin abis Lebaran single terbaru lagu galau lagi. Jadi udah lama nggak ngeluarin lagu, ini mau ngeluarin lagi. Gitu. Sih, ini udah proses rekaman, udah mastering juga, tinggal bikin MV-nya, abis itu rilis. Bentuknya album atau mini atau seperti apa? Single Single? di Atau mau dibikin album atau ini keluarin single per single atau seperti apa? single per single aja dulu. Single per single, tapi kita udah stok 10 lagu, jadi single per single nanti di wrap jadi album. Kenapa nggak langsung album? Lebih enak single per single untuk mancing orang untuk dengerin dulu supaya semuanya kedengeran gitu. Tapi strategi market kamu sendiri memang seperti itu atau seperti apa sih? Kadang beberapa ada penyanyi yang album baru atau mini album baru dan Enggak juga sih, kalau aku lebih ke misalnya aku 3 lagu single per single, habis itu baru sisanya lagu yang udah dirilis kemarin ditambah nanti 5 lagu baru di dalam album gitu. Jadi dengerinnya di album gitu juga bisa. Ini tergantung maunya gimana labelnya ya. Tapi kalau aku sekarang masih single per single dulu sih karena mau project sama beberapa musisi juga. siapa? Karena kan kemarin sempat ada beberapa yang project tuh ya, yang 3 penyanyi sama Yofi. Oh iya, aku juga ada project sama Mas Yofi di dalam albumnya Mas Yofi. Terus Nah itu gimana tuh? ya itu Sukses juga banget nggak sih itu? Karena kan memang iya, amin. Mereka sih emang sudah pasti sukses banget kan, udah rilis duluan. Jadi yang project aku belum rilis yang sama Mas Yofi, tapi soon akan rilis juga. Terus akan ada duet sama Arsy juga. Terus akan, kalau lancar, amin semoga lancar, akan duet sama Fabio Aser juga. Terus akan juga duet sama penyanyi luar juga. ketika memang ada project seperti itu, bentuk kesulitannya dari Jody sendiri seperti apa sih? Kesulitan di kita tetap schedule ya, maksudnya waktunya tuh suka sulit lagi. Sorry. Aku tuh gak sih ini lagi dijahit banyak banget di dalam gusi deh, maaf. Jadi aku sulit aja gitu. Karena waktunya sulit untuk, apalagi kalau misalnya project duet kan harus dari sana
jadwalnya gimana, dari aku jadwalnya gimana. Apalagi kalau misalnya mau kolaborasi sama orang luar itu lebih sulit lagi karena workshopnya juga di mana jauh misalnya gitu. Terus ada waktu nyanyi, aku bisnis juga, jadi aku ada beberapa bisnis yang aku harus handle. Ya gitulah kegiatan aku sehari-hari. Untuk pemilihan lagunya dari genre dan segala macam itu jadi salah satu problem juga nggak sih di kamu? Enggak sih, enggak sih. Karena emang kalau misalnya aku udah mau bikin suatu project baru, aku udah pasti aku maunya single seperti ini karena suaraku seperti ini gitu. Jadi emang sesuai aja, tapi aku bakalan pengen banget ada yang bikin lagu bahasa Inggris gitu. Tapi mau aku aransemen yang di luar dari aku biasanya gitu. Jadi pengen ada surprise Ya, gitu. pernah nggak sih kamu menolak tawaran project ketika memang menurut kamu tuh aduh gue Kurang. kurang atau kurang atau segala Ya macam? sering kurang itu bukannya mereka kurang tapi Iya. kurang cocok di aku, Iya. kayak kurang cocok di aku, imageku apa Yes. genreku gitu. Banyak sih sebenarnya. Terus ada yang bikin lagu gini kirim ke aku juga. Pasti aku seleksi dulu kan karena aku juga bikin lagu kan Kak. Jadi aku pasti ada idealisnya sendiri gitu. Dan itu wajar banget, itu manusiawi banget untuk para musisi. Lebih memilih apa sih kalau kamu sendiri untuk duet, dari genre kah atau ya yang masuk dengan suara kamu? Mau itu genre Yang pasti santai, melo atau segala macam? yang pasti pop ya. Kalau Ya, pop pasti. yang pasti pop sih. Kalau ballad lebih bagus lagi. Kalau masalah duet, aku yang penting itu pertama orangnya baik dulu, Yes. partnernya Yes. asik dulu, bisa diajak kerja sama, baru aku mau. Pokoknya lagu sebagus apapun, tapi kalau partnernya sombong dan nyebelin, aku nggak mau. Karena aku paling takut sama orang kayak gitu. Jody, tapi apa sih yang belum Oh serem banget sih kayak Jody. capai di posisi kamu yang sekarang ini? Mungkin banyak yang kenal, bisa dibilang next diva juga. Amin. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah, ya kan? Amin. Seperti apa sih mungkin, apa sih yang kamu belum capai dan memang ada target apa di kamu ke depannya? Yang aku belum capai, aku pengen bikin konser ya, sesuai dengan idealisku sendiri itu. Konsernya benar-benar konsep semua, aku pengen banget untuk memvisualisasikan ke orang gini loh yang sebenarnya ada di otak aku gitu. Aku pengen merepresentasikan itu di orang lain. Oke. Ini loh yang aku pengen, ini loh yang ini konsep aku loh gitu. Sejauh ini ada tawaran nggak sih untuk kamu untuk konser tunggal Jody sendiri? Pasti ada lah ya. Ada. Dan kenapa Kak kamu jalanin itu? Padahal kan kamu udah kepikiran gitu. Belum siap dan rasanya belum kuat aja sih karena aku harus bikin karya yang banyak dulu. Nge-brandingnya tuh nggak secepat itu sih menurut Yes. aku untuk ya bisa sekelas yang tinggi gitu yang harus mungkin 5 tahun lagi atau Yes. berapa tahun lagi. Kalau dilancarkan mungkin kalau misalnya emang ada laguku yang emang luar biasa duar gitu kan. Yes. Kayak ada lagi masterpiece dari aku sendiri, baru aku mungkin akan berani untuk bikin konser gitu. Kan aku sempat bikin konser tapi digital waktu pada Covid juga pernah. Bisa Jody sendiri mengenai kompetitor penyanyi, kita bicaranya banyak lah ya, penyanyi bagus itu menjadi salah satu yang membuat kamu jadi nanti dulu deh itu ada arah sana nggak sih, atau memang kamu sendiri ya gue dengan lagu gue ya gue yakin gue bisa dengan konsepnya aja nih yang belum masuk gitu, atau seperti apa? Nggak pernah mikir ke situ sih aku. Dari dulu selalu nggak pernah mikir siapapun itu kompetitor sih. Even kalau misalnya orang bilang kayak ini di industri itu kayak kita harus bener-bener saingan di situ, aku nggak pernah. Yes. Aku selalu bilang sama label aku sama semuanya, kalau misalnya upload kan nggak boleh bareng karena ya itu kan nanti saingan atau apa. Kalau menurut aku semua udah punya penggemar masing-masing, semua udah punya tempat di hati penggemarnya masing-masing dan rezeki udah ada yang atur, jadi aku santai sedangkan aku berkarya aja gitu. Kita hidup mau nyari apa sih gitu. Benar. Kita nggak akan bisa jadi nomor satu sih. Karena rezeki udah masing-masing. Rezeki udah masing-masing. Jadi aman aja, yang penting kita berkarya, niatnya baik untuk menghibur fans dan ya gitu aja sih menurut aku. Pasangan hidup ada yang kurang? Pasangan hidup atau ada yang kurang? Kayaknya sekarang makin bahagia banget ya sih. Iya kelihatan ya. Iya kelihatan banget. Apalagi dulu sempat jalanin hubungan toksik nggak sih Kak? Ya pasti lah, semua orang pasti kan hubungannya toksik dulu baru dapat yang baik banget. Amin, amin. Semoga
Jangan Nah. semoga sih, pasti, amin. Pastilah, harus amin. Nah ini sempat dengar juga tentang toxic relationship dan kamu sendiri pernah merasakan itu yang memang benar-benar nggak ngenakin banget. Ini kan juga masukan buat teman-teman juga gitu ya. Memang kadang bucin itu nggak seharusnya bucin juga dan kita harus berpikir juga jangan sampai kita bucin sampai bodoh gitu. Masalahnya setiap orang yang punya hubungan, kalau udah cinta banget sama orang itu, kita nggak bisa nahan itu, kita nggak bisa atur perasaan kita, itu susah banget. Karena aku juga ngerasain, jadi aku nggak pernah nih kalau temen aku gimana-gimana, aku nggak pernah kayak, ya kamu tuh gimana sih, putusin sekarang gitu, nggak bisa. Karena itu udah hatinya yang menentukan gitu. Kalau menurut aku sih daripada kita diem di satu tempat toksik itu lama, mendingan kita keluar deh soalnya menurut aku di luar sana tuh udah banyak orang yang jauh lebih baik yang nunggu kita gitu. Nah, benar. Jangan daripada kita bertahan di situ ngapain? Toh orang nggak ada yang bisa berubah, Yes. sifat nggak bisa, sikap bisa. Hingga dipermalukan dengan apa yang sempat kamu rasakan itu banyak yang bilang sempat dicibir apa gitu yang kamu ngobrol apa Iya ya, yang yang gitu. bibir Iya, bibir kamu diinjek-injek. dan segala macam itu bener-bener Itu yang bener ya sih? pengalaman kamu bener-bener Pengalaman yang itu jadi cerita aja sih. Tapi itu ya apa yang kamu alami setelah mendapatkan itu? sudah Marti jadi lebih Iya. kayak gua harus belajar lebih tahu dan segala macam. pasti soalnya after aku ngalamin itu makin lama makin baik udah diseleksi aja sih. Berarti emang aku dapet yang busuk-busuknya emang di awal aja gitu. Jadi sisanya aku bisa lebih menentukan aja sih siapa yang aku deserve-nya apa gitu. Karena aku sukanya kan nggak, cewek itu kadang-kadang kalau misalnya dia punya hubungan terus dia di banyak kan yang mesti dikasarin atau dari verbal ataupun apa gitu kan, dari pukul. Tapi kan kita kadang mikir karena kita kerasa kurang, jadi Iya. kita nggak deserve love yang besar di luar sana. Benar. Nah, aku selalu diingetin sama mamaku kalau atau orang sekitarku hanya ingat your worth gitu. Iya. Jadi kayak kita harus always remember itu sih. Tapi ini terjadi nggak cuma hanya kamu, kan ada beberapa kayak Andin pun pernah merasakan hal seperti itu dan Iya, gitu. iya. Jadi jadi pelajaran juga nggak sih dan kamu sebagai public figure jadi masukan buat teman-teman yang lain ibaratnya jangan sampai terjadi hal seperti itu gitu karena Iya. di luar sana tadi kamu bilang itu masih banyak. Betul, mumpung aku emang dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menjadi public figure yang mungkin orang banyak yang nonton. Jadi mungkin aku mau sharing itu gitu. Karena aku yakin di luar sana yang bukan public figure juga banyak yang ngalamin yang Yes. mungkin jauh lebih parah gitu. Benar. Jadi sebelum kenapa-napa lebih baik kamu keluar dari zona itu karena di luar tuh udah banyak banget orang yang pasti nungguin dan Tuhan tuh pasti nyiapin sesuatu yang terbaik. Kalau kamu jadi baiknya tapi ya. Kalau kamu jadi jahatnya ya. Oke, tadi promo lagunya Oke, mungkin promo. ada Hah, lagu? lagu atau film, Iya, lagu mau lah ya. promo. Lagu aja lah ya. Lagu ya? Lagu Belum baru apa? rilis. Belum rilis. Atau film Film. kali lah ya. Film ya. Oke, aku Brisya Jodi. Jangan lupa nonton Hitman tanggal 20-an April 2023. Saksikan hanya di emang boleh sebut? Di platform. Oh ya, di platform apa? Pokoknya tungguin aja di Instagram aku. Oke, siap. Thank you.